Sobat Tani semua, selamat datang di acara Ngobrol di Lumbung. Saya Asmi Jayanti sebagai host pada kesempatan kali ini. Saya akan membawakan tema tentang modernisasi bisakah menjadi solusi Indonesia Emas. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja perkenalan dengan Akang Ucu yang ada di sini. Mau di Akang dulu apa Ucu dulu ini? Ucu dulu. Baiklah, yang pakai baju merah dulu aja. Ya, halo, perkenalkan, nama saya Nipanda Tiara. Halo, perkenalkan nama saya Rina Sirahayu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agni Fitriani. Hai, perkenalkan nama saya Trias Nugraha. Hai guys, nama saya Muhammad Dafi Afriansa. Nah, kalian sudah yang nonton sudah tahu nih nama Akang Ucu yang di sini. Jadi kalian gimana nih sekarang kesibukannya? Sibuk banget sih, Ce. Sibuk pasti tugas ya. Betul banget. Tapi sehat kan? Alhamdulillah. Sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kita mau langsung ke topik apa gimana ini? Boleh langsung ke topik aja. Biar cepet ya. Betul ya. Nih, menurut kalian pentingnya pertanian bagi Indonesia ini gimana? Baik, izin menjawabnya cuy. Iya. Menurut saya itu penting banget sih, karena Indonesia itu dikenal sebagai negara agraris ya. Karena sebagian masyarakatnya itu bergantung pada sektor pertanian ya, Ce. Terus pertanian juga bukan soal produksi beras dan jagung ya, Kang, Ce. Itu tapi juga soal ketahanan pangan ya, Ce. Akang. Ketahanan pangan itu penyedia kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Misalkan kita beras, kita kan sehari-hari itu makanya beras. Terus kayak ada sayur-sayuran juga, buah-buahan juga, dan lain-lainnya, Ce. Terus ada pertanian sumber lahan kerja. Itu kan di Indonesia kebanyakan yang di petani ya, Ce. Iya, betul. Itu juga bisa ada yang di lahan atau pengolahan ya, Ce. Terus ada pertanian sebagai pendorong perekonomian nasional. Di Indonesia kan banyak pengolahan penanaman apa sih itu kan karet sama sawit ya kan, itu bisa diekspor ke luar negeri, itu bisa baik juga buat perekonomian kita. Betul. Udah dari saya sih gitu sih, Ce. Iya Ce, mau nanya. Kan mungkin dari Akang Ucu juga pada tahu ya masalah pertanian yang ada di Indonesia kayak gimana. Nah, salah satunya tuh kan ada alih fungsi lahan, yang dimana lahan pertanian dialih fungsikan menjadi industrial atau perumahan. Itu gimana nih, Ce? Kan banyak juga gitu kayak dampak buruknya bagi para petani, yang dimana buruh tani itu kehilangan pekerjaannya. Ada solusi gak dari Ece atau dari Akang? Mungkin saya izin menjawab, boleh gitu ya? Boleh banget. Jadi mungkin kita tahu kalau pertanian itu nggak selalu bergantung pada lahan yang luas atau menggunakan media tanah seperti itu. Iya. Jadi kita bisa menggunakan seperti media hidroponik yang menggunakan air seperti itu kan. Ya, terus yang kedua itu seperti bidik damber. Bidik damber itu yang menggunakan ember dengan air. Betul. Nah, terus kita juga bisa menggunakan, kalau rumahnya banyak dinding, kita bisa menggunakan teknik farming, wall farming seperti itu. Iya, yang di dinding. Iya, Iya, betul. mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi di Ece? Mungkin Menurut saya udah. Tadi udah mau modernisasi. Tadi apa yang dibahas itu hidroponik. Nah, apa itu modernisasi pertanian? Tadi masih bahas ke hidroponik itu kan. Ya, modernisasi pertanian itu seperti penggunaan teknologi yang kita tahu ada smart farming, terus ada IoT, terus ada penggunaan drone untuk memantau lahan kita. Terus juga ada
teknologinya yang seperti traktor, terus ada mesin panen, kemudian ada dari segi bioteknologinya juga ada peningkatan maksud saya peningkatan pupuk yang melalui riset dan teknologi. Kemudian juga ada bibit unggul yang tahan hama. Ya begitu sih menurut saya. Jadi banyak ya Iya. sektornya. Kemudian di modernisasi ini pasti ada peluang modernisasi pertanian itu untuk Indonesia emas, kan gadang-gadang Indonesia emas 2045. Betul. Ya, jadi mungkin menurut saya pribadi ini objektif tapi nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Ya, objektif. Jadi saya akan bagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu adalah ketahanan pangan gitu. Jadi dengan modernisasi ini kita bisa saja pertanian tentang sektor pertanian itu kita nggak bergantung lagi pada impor seperti itu. Iya. Jadi kan seperti apa ya, peningkatan sumber daya bagi para petani seperti itu. Apa lagi ya? Jadi para petani itu diberikan fasilitas oleh pemerintah seperti itu, seperti drone atau traktor yang Yang subsidi ada. ya. Sama juga mungkin ada hambatan juga seperti di para petani yang apa sebetulnya tuh petani gurem gitu. Gurem gitu ya. Ya. Ya, nah sama mungkin ya itu ya, para petani itu masih menjadikan hasil pertaniannya itu untuk konsumsi pribadi, tidak dijadikan bisnis atau diperjualbelikan seperti itu. Apalagi ya seperti teknologi drone kan di sini nggak semua petani mampu gitu. iya. Ya. Terus yang kedua itu seperti ini peningkatan produktivitas. Jadi kita memanfaatkan teknologi untuk membuka lahan. Jadi kita bisa meningkatkan kualitas kerja, kualitas hasil juga seperti itu. Maka para petani juga kerjanya semakin ringan seperti itu ya. Dibantu oleh teknologi yang ada. Ya. Terus yang ketiga itu dengan adanya modernisasi ini atau teknologi ini kita bisa menarik para generasi muda seperti itu. Ya. Mungkin sekian. Sekian, oke. Tadi kan modernisasi pertanian pasti ada tantangan yang harus dihadapi. Jadi itu apa aja yang tantangannya? Izin menjawab ya, Cek. Iya. Menurut saya, modernisasi pertanian masih banyak hambatan. Tidak semua petani bisa membeli atau memakai alat pertanian modern karena harganya juga yang mahal ya. Selain itu juga petani juga tidak semua petani bisa mengakses internet Karena jauh dari kota. Apalagi di pegunungan kan susah juga sinyalnya. Ya, Betul. transportasi juga susah ya. Ya, Belum memadai, jauh. Apalagi kan sekarang itu Besar. jalannya ya. Soalnya Jalan. Betul. Mungkin segitu ya. Oh, jadi mungkin ada tambahan lagi buat itu tantangan yang dihadapinya. Cukup sih bagi saya. Ya, dari segmen-segmen tadi nih, jadi menurut kalian Indonesia bisa gak menjadi Indonesia emas ini? Kalau menurut saya bisa banget ya. Yang terpenting dari pemerintahnya tuh bisa mengelola dengan baik gitu dari program-programnya. Ya apalagi dari pemerintah tuh kita harus bisa merangkul atau menyatukan para petani yang ada di Indonesia. Contohnya itu dengan mengadakannya forum diskusi apa yang dibutuhkan dari para petani dan apa juga kebutuhan yang dibutuhkan untuk negara. Ya bisa gitu. Dengan adanya kan tadi juga banyak dijelaskan tentang modernisasi pertanian dengan menggunakan teknologi yang ada. Ya seperti hidroponik dengan menggunakan sistem NFT atau DFT. Terus ada juga sistem irigasi tetes. Nah di Tasikmalaya tuh ada contohnya yang greenhouse yang ada di Karangasem. Ya itu. Ya itu juga kan termasuk greenhouse terbesar yang ada di Jawa Barat kalau nggak salah. Nah itu juga mendukung banget gitu buat sektor pertanian.
Nah, dari sana kita bisa bisa menarik perhatian para anak muda untuk tertarik terjun ke bidang pertanian, bahwa di pertanian itu bukan hanya capek-capekan lah, mencangkul lah, kotor-kotoran lah. Ya, dengan seiring majunya zaman, kita juga harus improve dengan teknologi. Nah, di sana kita bisa membuka platform buat anak muda dan pengenalan seperti teknologi-teknologi yang terbarukan seperti itu. Ya. Jadi seperti membuka lahan gitu ya, Ya. ada kesempatan. Ya, Mau ada tambahan lagi mungkin? iya mungkin izin menambahkan kan itu tuh kayak sektor pertanian tuh ingin menjadi salah satu pilar di 2045. Mas. Indonesia Emas. Ya. Indonesia Emas. Solusinya itu jika pengen seperti itu, dari pemerintahan bisa membantu dari sektor pembangunan untuk para pertanian. Terus juga ya yang pastinya dari anak-anak muda kita harus menggait itu apa sih bahasa Indonesianya? Menggai. Kayak menarik ya, mengajak para anak muda untuk bisa memajukan pertanian di Indonesia juga. Ya, mungkin kalian juga pasti pada tahu pentingnya pertanian di kehidupan kita itu seperti apa. Ya, bisa kebayangkan jika pertanian tidak ada. Ya, betul. Ya, Karena begitu. kan kita sehari-hari aja dari pertanian ya, mulai dari apa sih? Makan. Nasi, iya juga makan betul. sehari-hari. Sayur-sayuran juga kan? Ya. Mungkin segitu. Ya. Ya, mungkin seperti itu. Dapat disimpulkan modernisasi bisa menjadi salah satu solusi percepatan menuju Indonesia Emas 2045 karena membawa efisiensi, inovasi, dan daya saing global. Dengan modernisasi, sektor pertanian, pendidikan, ekonomi, hingga pemerintah bisa lebih maju dan terhubung. Namun modernisasi hanya akan berhasil jika diimbangi dengan pertanian, nilai-nilai budaya, gotong royong, dan kearifan lokal. Jadi modernisasi bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mewujudkan kesejahteraan, kemandirian, dan kemajuan bangsa secara menyeluruh. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di para penonton. Sekian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.